Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Kita bersyukur ketemu lagi. Kita bersyukur diberi kesehatan. Kita bersyukur masih insyaallah istiqomah. Dan kita bersyukur kita termasuk orang-orang yang meyakini bahwa nanti kita akan ketemu dengan Allah. Kita ketemu dan insya Allah kita termasuk orang yang difirmankan oleh Allah dalam ayatnya yang berbunyi wujuhu yaumaidin na'imah lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah. Amin. Ijaz, itnab, dan musawah. Ini bagian terakhir dari ilmu ma'ani. Ada 4 kajian atau tema besar ilmu ma'ani. Yang pertama kalam. Kalam ada khobar, ada insya. Khobar dengan turunannya, insya dengan turunannya. Terus yang kedua qasar. Ada konsep qasar, ada adat qasar, ada cara qasar, ada rukun qasar, ada macam-macam qasar, ada bagaimana memaknai qasar. Itu. Baru yang ketiga ya, wasal pasal. Kapan dua jumlah harus diwasal, kapan dipasal. Nggak boleh ketukar. Dan kalau yang wasal dibikin fasal atau sebaliknya yang fasal diwasal, nah itu luar biasa. Kita ditunjukkan rasanya amat asing, beda, dan bisa jadi rusak maknanya. Dan yang keempat ini sekarang terakhir wasal ijaz, itnab, musawah. Kita coba lihat ini ilustrasi membedakan mana ijaz, mana itnab, mana musawah. Omanya ditanya, Mas muka. Kalau di Indonesia kan siapa namamu? Padahal salah. Yang betul apa namamu? Terus dijawab Ahmad. Itu namanya singkat. Bahasa teknis balagonya ijaz. Singkat, padat, mengena, dipaham. Jadi kemudian yang kedua jawabannya siapa namamu? Laqad razaqallahu ummi biwaladiha ismuhu Ahmad. Allah telah memberi rizki kepada ibuku dengan anaknya namanya Ahmad. Panjang apa pendek? Panjang. Tuh. Jadi istilah teknisnya itnab, panjang banget. Panjang. Maknanya dikit, lafaznya panjang. Itnab. Terus mas muka ismi Ahmad. Ini pas musawah antara lafaz dan makna. Kayak begitu gambarannya. Al-Quran dari sudut pandang ijaz, itnab, musawah itu memang cuma 3. Ada Allah kemukakan dengan singkat. Maksudnya. Ada Allah ceritakan dengan panjang. Ada diceritakan dengan musawah. Itu 3 kemungkinan. Ya. Ala lahul khalqu wal amru. Itu ijaz sekali. Ingatlah. Haknya mencipta dan mengurus. Ala lahul khalqu. Lahu haknya. Khalqu mencipta. Jangan tanya ngapain sih Allah bikin babi segala. Dan tanya itu hak dia. Ya. Ngapain Allah bikin iblis? Ada nggak yang ngomong gitu? Ada nggak? Ada. Siapa? Bapak, barusan Bapak. Iblis. Iblis. Yang ngomong begitu iblis. Allah
Lahul khalqu, haknya mencipta. Dimaksud mencipta apa saja. Yang kita tahu sama yang kita nggak tahu, semuanya diciptakan. Wal amru, dan dia yang ngurus. Dia ngurus bulan posisinya di mana, matahari di mana, bumi di mana. Terus apa namanya, Scorpio di mana, kemudian Leo di mana. Itu bintang-bintang. Al-Quran juga. Wasama'i dzatil buruj. Oke. Dia yang ngurus semuanya. Itu kalau diurai panjang sekali, itu namanya ijaz. Nah, kemudian bangsa Arab karakteristik bahasanya itu ijaz. Padat, apalagi lihat kata-kata hikmah mereka yang termuat dalam syairkah atau prosakah. Itu semuanya kategorinya ijaz. Sehingga muncul ungkapan di kalangan mereka itu khairul kalam maka namu jazam. Bukan ini. Sebaik-baik kalam yaitu yang singkat. Dan memang ada tempat-tempat yang harus kalau bicara singkat. Panjang nyebelin. Apalagi khutbah Jumat. Itu tempat ijaz apa itnab? Ijaz. Ijaz. Ini orang udah pada ngantuk, pules semua tuh, khutbah masih aja panjang. Untung aja masih pada sabar jamaah di Indonesia. Kalau nggak sabar suruh turun. Ganti aja udah. Emang kenapa? Panjangan. Bilang apa kalau udah bilang begitu? Iya. Oke, kita beri contoh nih. Bandingkan. Pertama, lain basabta ilayya yadaka litaktulani ma'ana bibasiti yadiya ilaika liaktulak. Ini akhafullah rabbal alamin. Jika engkau ulurkan tangan engkau kepadaku, kata siapa? Kata Habil kepada Qabil. Jika engkau ulurkan tanganmu kepadaku agar engkau membunuhku, ma'ana bibasiti yadiya, aku tidak akan mengulurkan tanganku kepadamu untuk membunuh engkau. Ini akhafullah rabbul alamin. Aku takut Allah, Tuhan semesta alam. Nah, padahal bunuh enggak, saya nggak mau bunuh, bilang gitu aja. Kalaupun kau bunuh aku nggak mau bunuh kamu. Aku takut Rabbul Alamin. Gitu. Terus dibunuh nggak? Bunuh. Habis bunuh bingung nggak? Bingung, diapain? Terus dikirim sama Allah burung gagak berantem. Dikubur. Nah, dia belajar sama burung kita ini. Ya. Belajar bunuh ya Pak? Belajar ngubur. Belajar ngubur. Tuh semuanya kan atas takdir Allah. 2, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Nah, ini contoh musawah. Lafaznya sama maknanya pas. Kebaikan apapun yang kau dermakan, infakkan, berikan, engkau dapati di sisi Allah nanti. Itu pas. Baru yang ketiga ijaz. Walakum fiha ma tastahi anfusukum. Bagi kalian fiha di dalam surga ma ada apa yang engkau pengen. Ada yang kita pengen di surga. Apaan? Apa aja silakan sebutin. Apa aja. Mau apa? Hah? Mau sate ada nggak? Ada nggak di surga? Sate beruang ada nggak? Beruang mau berduit. Oh, sate beruang. Oke, kita teruskan. Baru masuk kita. Tadi konsep
gambaran sederhana terkait ijaz, itnab, musawah. Cakupannya pertama konsep. Konsep apa? Konsep ijaz, konsep itnab, konsep musawah. So, Baru macam-macam. Macam-macam ijaz, macam-macam itnab. Kalau musawah nggak macam-macam dia. Kayak model kita nih, belajar balaghah nggak macam-macam. Ya betul. Yang penting dengerin. Udah. Dengerin aja Ustaz. Ya kan namanya nggak macam-macam. jangan dengerin Bapak pulang. Nggak macam-macam. Ya, berikutnya. Kita masuk konsep nih. Fokus di ijaz terlebih dahulu. Ijaz konsepnya menurut bahasa, menurut istilah. Menurut bahasa ya ringkas. Ya. Terus ada macam-macamnya. Singkat, ringkas. Ada ijaz, namanya ijaz qasar. Ada ijaz hazf. Hazf artinya buang. Singkat karena ada yang dibuang. Namanya ijaz hazf. Dibuang maksudnya nggak disebut. Tidak Kalau tertulis. ijaz, ya, kalau ijaz qasar nggak ada yang dibuang. Tapi memang singkat. Ya, kita masuk konsep. Di ijaz dari apa kita telusuri? Wajazah yajizu, wujuzan, wajiz, maujuz, jiz, latajiz, maujiz, maujiz, mijaz. Terus wajazah artinya singkat di pola af'ala jadi aujaza. Aujaza yujizu ijaz. Ketemu ijaz. Kalau wajaza singkat, kalau aujaza menyingkat. Sudah mengantarkan kita kepada paham lebih jauh. Itu menurut bahasa ijaz. Sehingga ketika ada orang berkata, wah dia kalamnya ijaz. Paham kita. Singkat, padat. Ya. Ijaz, mujiz, mujaz, aujiz, latujiz, mujaz. Tuh, mujaz, mujaz. 4. Oke. Isim makan. Ini isim zaman. Ya. Jadi apa maknanya menyingkat? Tadi. Benar. Baru nih. Menurut ilmu balaghah. Al-ijaz ikhtisarul kalam. Menyingkat kalam. Wa taqlilu alfazihi. Menyedikitkan lafaznya. Ma'a balaghati. Tapi tetap baligh. Artinya dipaham. Paham. Sampai ke dalam otak, pikiran, hati si mukhotob. Tetap itu mah dipertahankan. Umpamanya kita mengatakan aujazal kalam. Dia menyingkat kalam. Iza ja'alahu qasiran. Apabila dia memendekkan. Yantahi min nutqihi bisur'ah. Selesai kata-katanya dengan cepat. Kebayang belum? Bapak Ibu panitia. Biasanya pada acara seremonial ketua panitia sambutan. Idul Adha atau Idul Fitri. Ya tidak, sebelum sholat sambutan. Saat pembicaraannya sesuai dengan porsinya sebagai panitia, habis itu selesai, nggak bicara apa-apa lagi, udah, itu namanya ijaz. Pas. Ya. Kata-katanya, susunannya, strukturnya, semuanya pas. Nggak ada basa-basi, nggak ada mengundang tawa. Pantes semua. Itu namanya ijaz. Proporsional, tepat, bagus. Gitu. Kalau dia sambutan,
atas nama panitia. Cerita Ramadan. Ya. Tuh. Kan nggak bagus itu. Nggak bagusnya bukan orangnya. Tetapi karena, ucapannya mau bagus. Karena kesesuaian antara fungsi ya. Antara fungsi dan peranannya. Kata-kata nggak pas gitu, nggak sesuai. Kan suka ada panitia maulid ketika memberikan sambutan, dia ceramah. Ceramah. Dulu waktu di LBIQ ada orientasi, sambutan kepala LBIQ. Dia ceramah. Aku dibilang nggak bisa kali. Aku dibilang nggak ngerti bahasa. Bukan porsinya. Dia cerita tentang LBIQ aja. Itu. Apa maknanya? Pepatah Arab dalam konteks ini berkata, likulli maqam maqal, walikulli maqal maqam. Itu yang mengantarkan singkat. Oke, berikutnya. Wa yuqalu, kalau dibilang gitu bahasanya. Kalamun wajiz ay khafif, ringan. Qasir, pendek. Wa yuqalu, juga kalau dibilang aujaza fi sholatihi, dia meringkas sholatnya, artinya meringankan sholatnya. Walam yutil, tak memanjangkan. Jadi imam. Sunnahnya panjang apa pendek? Itu juga kategori ijaz itna musawa. Oh, ini orang udah capek nih, malamnya begadang Ramadan dan panjang-panjang, udah ngantuk. Ada yang lagi sholat karena saking ngantuk berat jatuh. Dikira husnul khotimah, matanya ngantuk berat. Udah. Oke, itu dia arti ijaz menurut bahasa singkat. Baru kita terusin. Dalam hadis. Wah, ini segala hadis. Nggak apa-apa perluasan. Wa fil hadis anna rajulan qala li Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Izni wa aujiz." Itu ada kata aujiz. Ada orang pada Rasulullah minta. Dulu mau pada minta nasihat. Ya Rasulullah, nasihatin saya. Izni wa aujiz. Tapi singkat aja, jangan panjang-panjang. Nasihatin panjang lah, dia mau ke warung, dia mau kemana. Ai kulli kalaman khafifan qasiran. Artinya, nasihati aku dengan kata-kata yang ringan, pendek. Ahfazuhu anka, akan aku jaga. Fihi, yang ada di dalam kalam itu, mau idotan li, sebagai nasihat. Pelajaran. Sebagai pelajaran, benar. Rawal Imam Ahmad bisa nadihi an Abi Ayyub al-Ansori. Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Abi Ayyub al-Ansori. Qala, Abul Ayyub al-Ansori berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang datang kepada Nabi. Lalu berkata, Izni wa aujiz. Tuh, sama sama yang tadi. Syahid kita kata aujiz. Dari aujaza, ketemu ijaz. Faqala idza qumta fi salatika fashalli salata muwaddi'. Nih nasihatnya bagus. Apabila salat, maka salatlah seperti salat orang yang mengucapkan selamat tinggal. Paham? Selamat tinggal. Apa maknanya? Salat yang dilakukan yakin seyakin-yakinnya adalah salat terakhir. Habis itu nggak ketemu lagi, gitu namanya. Besok mati. Besok mati. Bahkan bisa jadi belum salam udah mati. Apa maknanya? Mendorong kita untuk khusyuk. Apa sih khusyuk itu? Khusyuk. Bercampur. Innaha lakabiratun illa alal
khosyi'in. Baru diterangin nama Al-Quran. Ayat berikutnya, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa ilaihi turja'un. Wa ilaihi yurja'un. Yaitu mereka-mereka yazunnun, bukan nyangka. Mereka yang yakin akan ketemu Tuhan mereka. Itu dia khusyuk. Udah, kita bercermin dengan ayat itu. Termasuk yang khusyuk apa enggak? Belum. Itu kurang lebih. Iya. Iya, salat muaddi. Wala tatakallam bikalamin ta'taziru minhu qadan. Itu nasihatnya yang kedua. Jangan bicara dengan satu pembicaraan yang besok engkau minta maaf. Paham? Enggak. Ngomong seenaknya kagak pakai mikir. Besok sadar, maaf ya. Maaf ya. Jangan tuh, jangan. Biasaan. Apa maknanya? Mikir sebelum berbicara. Mikir. Sehingga ada hadis Nabi yang lain, as-sumtu apa itu? As-sumtu hikmah. Diam itu emas. Baru muncul itu hadis, muncul pepatah Arab. Idza kanal kalamu min fiddah fasukutu zahab. Kalau ngomong itu perak, diam itu emas. Tuh, makanya ini saya lihat di Zoom yang diam aja emas tuh. Ada Mas Joko. Bisa emas, bisa perunggu, Pak. Bukan begitu bahasa Balagonya. Bisa emas, bisa mbak. Gitu. Karena ada Mas Joko, ada Mas UU. Ada Mbak Soina. Iya. Oke, bagus sekali nih. Wala tatakallam bikalamin ta'tazir minhu. Wa ajmi'il iyas. Masa. Iyas artinya khairat. Ajmi, gabung untuk kebaikan. Mimma fi aidin nas. Semua yang ada di tangan orang. Ada orang rajin sholat. Giliran sedekah berat. Ada enggak? Banyak. Banyak. Ada orang rajin sedekah. Giliran puasa berat. Ya. Wow, gitulah. Nah, nasihatnya ini ajmi'il iyas. Gabung itu. Yes. Puasa oke. Sholatnya juga oke. Tuh. Semuanya oke. Tuh nasihat Nabi. Ketika ada orang yang datang minta dinasehatin, singkat. Nah, maka kata-katanya itu fi sholatika fasolli sholata muwadda. Muwaddi. Itu singkat banget itu. Ya. Terus wala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu qadan. Singkat. Perlu penjelasan panjang. Ajmi'il iyas mimma fi aidin nas. Iya. Oke, itu cuma penguatan terhadap makna ijaz. Fa wa'adha Rasul sallallahu alaihi wasallam bihadhil faqaratis salas. Ini masih kata ijaz. Maka Rasulullah memberikan nasihat dalam 3 alinea wa aujaza, dan dia menyingkat. Ada kata aujaz, ijaz. Oke. Nah, baru nih ada ungkapan yang tadi udah keduluan. Khairul kalam makana mujazan. Sebaik kalam adalah yang ijaz. Pokoknya tausiah. Tausiahnya nikahan. Habis akad nikah. Itu makomnya makom ijaz apa makom itnab? Hah? Lain nih, ada orang tua nggak ingat pengantin. Yes.
Ijaz. Udah tua masa nggak tahu. Ijaz. Bukan cuma tausiah sambutan saja yang ijaz. Lagi resepsi biasanya tutup doa. Doanya jangan panjang-panjang. Ya apa tidak? Itu meja makan udah ngeruduk gitu. Doa belum selesai. Kok larinya ke makan? Kan di resepsi. Iya. Resepsi ada makan. Itu menarik perkembangan dulu, setelah salaman baru makan. Kalau sekarang kemudian perkembangan berikutnya separuh-separuh, separuh salaman, separuh makan. Lebih dahsyat lagi, emang diberitahu oleh pemangku acara, tuh Bapak Ibu dipersilahkan sambil menunggu yang mengucapkan selamat. Terlebih dahulu makan, nggak apa-apa tuh dibiarin. Kalau dulu masih rada malu, rada aib gitu. Nah, ini berikutnya khairul kalam aqalla wadalla. Ini yang senapas. Sebaik-baik kalam adalah yang sedikit, yakni singkat, wadalla, dan jelas dalam menunjukkan. Nah, kalam yang paling tinggi itu diam. Kan luar biasa. Maka ungkapannya lisanul hal absoh min lisanil maqalah. Bahasa sikap itu diam, lebih fasih ketimbang bahasa kata-kata. Bahasa simbol. Undang-undang lalu lintas mau ngebilangin di sini dilarang berhenti, itu diam aja dia, dipasang letter S. Bahasa bukan. Itu singkat. Iya bahasa itu, simbol Pak. Ya, mau ngasih tahu ada orang meninggal, dia pasang aja bendera kuning. Singkat bahasa. Tuh. Mau ngasih tahu ada resepsi, dia bikin janur. Orang ngomongnya, oh iya ada orang kita. Yes. Belum lagi rambu-rambu lalu lintas itu bahasa semua. Lampu merah, ngomong itu dia berhenti. Lampu hijau berangkat. Tuh. Kalau ada garpu mas sendok apa? Makan. Restoran. Makan lah. Oke, berikutnya nih. Nah, baru nih secara terminologis saya muat ada dua ini. Ijaz huwa jam'ul ma'anil mutakatsirah tahta lafzil qalil ma'al ibana wal ifsah. Menghimpun banyak makna dengan lafal sedikit namun tetap jelas dan fasih. Ya Allah paham. Al-Qur'an 114 surat 30 juz itu paling sangat-sangat singkat. Ijaz semua itu. Untuk sepanjang zaman. Nggak ada yang perlu direvisi, diperbaiki. Apalagi secara redaksi. Ngaco orang memperbaiki redaksi. Oleh karena itu menjadi gendeng juga. Kalau ada bilang Al-Quran mesti direvisi. Atau ayat-ayat tertentu. Kepanjangan umpamanya. Pendek. Jangan dikira nggak ada. Yang semasa dengan itu, yang maksudnya senapas dengan itu luar biasa mengerikan, prihatin. Apa itu? Ini ayat nggak relevan. Ya atau tidak? Nggak relevan itu orang pencuri dipotong tangan. Tuh dia kan berani ngelawan Allah. Berzina dirajam itu udah nggak relevan. Terus akal iblisnya muter kan kata akal cakep nih. Daripada dirajam mati kan lebih baik diberi hak hidup. Diampunin nggak berbuat lagi. Diampunin. Yang penting dia nggak berbuat lagi. Ada hak hidupnya. Paling yang ya cocok di penjara lah. Terus begitu akhirnya apa? Kewalahan nanganin orang berzina. Karena hukumnya paling 3 bulan. 3 bulan tuh di penjara, mereka ntar juga dilepas.
Apalagi kalau punya orang dekat. Hmm. Kesimpulannya, banyak berkeliaran pezina. Akal ngomong lagi. Udah, jangan sampai berkeliaran nggak enak dipandang. Kita lokalisir, dibikinin. Ya betul tidak? Apa maknanya? Maknanya itu menyuruh. Kalau mau pada zina, sono ya. Nyuruh Jangan bukan? terang-terangan. Akhirnya yang di lokalisasi lain, yang di jalanan lain. Tuh lihat tuh. Sampai sempat ada orang bilang, nggak usah sebut orangnya. Jakarta, andai kata diturunin nabi juga tetap aja ada orang berzina. Oh, sampai dah tuh. Iblisnya sampai di puncak. Nah, kembali Al-Quran itu singkat sekali. Bahkan kata Ibnu Abbas, Al-Quran sekian surat, sekian juz diperes. Adanya di Fatihah. Ibnu Abbas itu ngomong. Fatihah diperes. Adanya di Bismillah. Bismillah diperes lagi, adanya di Bi. Nah, benar itu. Orang soleh, taat, waliullah, itu baru pengen udah ada. Baca Bismillah, istilahnya belum kelar, baru Bi doang, udah dikabul. Kan logik itu. Bapak Ibu punya anak, punya cucu, seneng banget, cinta banget. Dia belum minta, udah dikasih belum? Belum minta, udah dikasih. Ya betul tidak? Wah, ini udah bisa nih, saya beliin peda-pedaan nih, roda 3. Dia belum minta. Pas pulang dari kantor, lah udah bawa. Gitu? Oke, sekarang ijaz yang kedua. Kaunul kalam dalan ala ma'anin katsir. Keadaan suatu kalam menunjukkan banyak makna. Padahal ibaratnya dikit, ungkapannya dikit. Wajizah, singkat. Duna ikhlal, nggak ada kesulitan. Bil murad, untuk menangkap maksud dan tujuannya. Gitu. Udah, ada tanya sampai sini. Ada seorang penulis Mesir, Mahmud Akkon, tunanetra sejak lahir. Lebih jenius sekali, brilian otaknya. Banyak menghasilkan karya tulis. Bukan dia yang nulis, dia bukan. Dia yang membahasakan. Bahasanya tinggi banget. Susah dipaham. Apa maknanya? Pertama, semakin susah dipaham, itu bahasa menunjukkan semakin tinggi. Nah, semakin tinggi bahasa, semakin menunjukkan ketinggian ilmu yang punya bahasa. Tinggi ya. Ya oke. Akhirnya teman-teman banyak protes. Tolong dong kalau nulis bahasanya jangan susah-susah. Apa jawab dia? Aku yang harus turun, apa mereka yang naik? Ungkapan kita biasanya apa tuh? Budaya kita. Gayung nyamperin tempayan, apa tempayan nyamperin? Itu singkat itu dipaham. Ya tidak? Hah? Udah, dia nggak berkutik itu kalau kita udah bilang gayung nyamperin tempayan apa tempayan nyamperin gayung. Nggak usah nanya, lah kan gua yang tempayan. Iya, itu bahasa. Kayak kita teruskan. Nah ini macam-macam ijaz, ada 2. Ijaz qasar. Qasar itu udah dipelajari babnya secara bahasa pendek. Pendeknya itu nggak ada yang dibuang. Kalau pendek karena ada yang dibuang, namanya ijaz hazf. Ijazu hazf. Ijaz hazf ada 3. Ada kalanya yang dibuang kata. Ada kalanya jumlah, yakni kalimat.
Ada kalanya banyak jumlah, banyak banget yang dibuang. Jumal. Dan enak itu kita menganalisis ketika ada narasi bisa ditunjukkan. Cuma kalau spontanitas bikin contoh kayak begitu rada susah. Ya, baru kita masuk nih. Ijazu qasrin. Ijaz qasar adalah jam'ul ma'anil mutakasirah, menghimpun banyak makna tahta lafzil qalil, dengan sedikit lafal, bi ghairi hasfin, tanpa ada yang dibuang. Ijaz. Ijaz, paham insyaallah. Ijaz qasar. Coba lihat di kalangan militer. Oh, bahasanya itu ijaz qasar. Ijaz qasar semua. Kata komandan, siap. Apa terus kata prajurit? Siap. Jawab lagi, siap. Singkat. Padat. Semuanya harus sudah siap. Mandinya, berpakaiannya, bersepatunya, sarapannya, bekalnya. Tuh kalau dulu. Cuma dengan satu kata, siap, siap. Tuh, semua siap. Singkat. Dan mereka kalau rapat-rapat, nggak ada basa-basi. Hari ini kita bicara strategi penanggulangan teroris umpamanya. Nggak pakai hamdalah, pakai nggak? Nggak ada, nggak ketemu hamdalah di sana. Apalagi selawat. Iya, oke kita teruskan. Tuh ijaz qasar. Contoh, innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan. Pada kata akmal kan cuma satu kata. Tapi apa yang dimaksud perbuatan? Apa saja. Dalam pandangan Islam, siang, malam, pagi, sore, berdiri, duduk, berbaring, itu semuanya amal. Pandangan Islam. Makanya zikir itu adalah ibadah yang paling multidimensi. Ya. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Itu 3 posisi zikir. Semuanya zikir. Amalan bukan? Amalan. Kagak dilihat berapa kali dia baca subhanallah. Berapa kali baca tahlil, tahmid, baca enggak. Yang dilihat cuma niat. Kan ringkas itu. Ada nama. Qasar namanya. Ya. Ketika disebut amal, semua mencakup. Amalan apa saja. Jabatan, profesi, amal. Jadi apa presiden? Apa niatnya? Jadi apa? Jadi menteri? Apa niatnya? Jadi gubernur? Apa niatnya? Yang dilihat itu. Ada sumbangan. Orang ngasih 5 juta. Agak dilihat 5 jutanya. Dilihat niatnya. 1 truk semen. Kagak dilihat 100-nya. Yang dilihat niatnya. Yang 1 sak semen. Atau 5.000. Itu yang dilihat niatnya. Jadi kan dijelaskan itu jadi panjang. Padahal lafaznya sih singkat. Innamal a'malu binniyat. Kapan sih ini diucapkan oleh Nabi? Dalam kerangka apa? Dalam kerangka hijrah. Lagi ada berita mau hijrah. Oh enak di sana. Ntar kita dapat tanah. Oh enak di sana. Ntar kita dapat perempuan. Dan memang ada satu pemuda ikut hijrah karena sebagai syarat agar si perempuan bisa dinikahi.
Kuning enggak, syaratnya kamu ikut hijrah. Ikut dia hijrah. Maka disebut dalam hadis Nabi. Waman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha awim ro'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajaru ilaih. Selesai. Contoh nomor 2. Alalahul khalqun yang tadi udah. Ingatlah segala penciptaan dan urusan hanya miliknya. Haknya mencipta. Jangan pada nanya. Ngapa bikin tikus? Tikus mah nggak seberapa bahayanya. Ngapa bikin koruptor? Ya seberapa. Iblis yang Bahaya mana itu koruptor? berkoruptor. Apa bikin itu? Apa namanya? Ciptain iblis. Oligarki segala macam. Jangan tanya. Apalagi paling ekstrim dari semua itu, apa bikin iblis? Emang iblis sendiri juga protes sama Allah. Kalau engkau tahu aku ini akan menggoda, merusak di muka bumi, kenapa engkau bikin? Kurang ajar. Maka pertanyaan kayak begitu pertanyaan iblis. Ya, apa substansinya sombong? Bukan nggak tahu, sok tahu. Sok tahu. Ada di balik tujuan diciptakan yang dia tidak tahu. Oke? Qala sallallahu alaihi wasallam ad-dhaif amirur rakbi, singkat. Ijaz, nggak ada yang dibuang. Yang lemah jadi pemimpin. Ada rombongan mau bepergian. Rombongan ada yang tua, ada yang muda, ada yang gagah, ada yang lemah. Minta nasihat. Ya Rasulullah, nasihati kami mau berangkat jauh. Kami ini ada ini itu. Ada yang lemah, ada yang kuat, ada yang muda, ada yang gagah, ada yang tua, ada yang jompo. Apa nasihat Nabi? Ad-dhaif amirur rakbi. Yang lemah pemimpin perjalanan. Jangan pimpin yang muda. Kalau budaya kita sekarang, umpamanya pergi haji, dibikin grup-grup rombongan-rombongan. Ya dah? Yang jadi ketua siapa? Yang muda. Asumsinya ntar ngangkat koper lah. Ntar warawiri ke sana sini. Tapi dalam konteks itu yang lemah. Apa sebab? Perjalanan sudah setengah jam. Maka kalau yang tua bilang berhenti istirahat, nurut. Mampir di rest area. Mampir. Coba kalau nggak diturutin. Lah, dia pipis di mobil. Ya tidak. Itu dia maknanya kalau dijelaskan panjang. Ad-dhaif amirur rakbi. Haus, cari minum. Berhenti dulu. Itu namanya amir. Amir yang sangat memerintahkan. Namanya umaro. Yang harus didengar perintahnya. Maka disebut pemimpin. Selesai. Contoh ijaz. Ijaz qasar. Contoh ijaz qasar dalam Al-Quran. Ini coba kita lihat. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Tuh pada kata rabbunallah. Sesungguhnya mereka yang berkata rabbunallah. Ini rabbunallah apa artinya? Pemelihara kami. Tuhan kami Allah. Tuhan kami Allah. Kan nggak mungkin dimaksud Rabbunallah di sini ya zikir sepanjang hidup Rabbunallah. Bukan itu maksudnya. Karena itu perlu dijelaskan. Karena perlu dijelaskan, maka penjelasannya panjang. Apa itu? Yang dimaksud mereka yang berkata Rabbunallah, yaitu yang melakukan aktivitas hidupnya
karena Allah. Allah semata. Semuanya lillah. Jadi Lillah. presiden lillah, menteri lillah, gubernur, camat, lurah, RT lillah, sholat lillah di luar. Dan itu istiqomah. Tuh kan jadi panjang. Baru kemudian tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Iya, Rabbuna Allah. Contoh kedua, la khaufun alaihim wa la yahzanun wa la hum yahzanun. La khaufun, tidak ada takut. Takut dari apa? Paling luas. Ya, tidak takut dihina. Tidak takut dicela. Tidak takut dikucilkan. Tidak takut, semua panjang. Terus tidak sedih karena kehilangan nama, kehilangan jabatan, kehilangan keluarga. Karena di PHK. Iya, kehilangan penghasilan. Enggak sedih. Iya, tuh singkat. 3, walahumul amnu. Bagi mereka ada rasa aman. Wahum muhtadun. Mereka aman dari apa? Aman lahir dan batin. Lahir dan batin. Silahkan dijabarkan, itu panjang sekali. Ya. Aman dari kecelakaan, itu yang lahir. Aman dari kebakaran. Aman dari begal. Aman dari pembunuhan. Kelaparan, panjang kan. Cukup kata-katanya alhamdulillah. Yang keempat, aufu bil uqud. Bawa makanannya minta ya. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ini kurang alif nih aufu nih. Aufu bil uqud. Tepatilah janji. Udah kebayang disebut janji. Bawa ya makanannya ya. Janji. Hidup kita penuh janji. Mulai dari alam arwah. Janji. Alastu bi rabbikum. Iya. Bala. Terus sudah di dalam janin udah dikasih ruh. Ruh itu berpotensi janji. Terus lahir. Ditagih janjinya. Allah manggil hayya 'alas shalah. Janji bukan? Panggilan janji bukan? Janji. Iya. Jadi katanya cuma satu, bil uqud. Tapi kalau dijelaskan janji. Janji dalam Al-Quran disebut juga ahdun, ahida. Isi makannya ma'had. Ma'had tempat janji. LBIK ma'had. Guru janji mau pada ngajar. Murid janji mau pada belajar. Kepala dan stafnya janji mau ngurus, membantu. Janji semua. Terus harinya Senin, Rabu, Jumat. Janji datang Senin, oh iya kita berangkat. Datang Rabu, Jumat. Nggak ada yang bukan janji. Demikian juga antara kita dengan Allah. Ada janji. Ketika mengucap asyhadu alla itu janji. Lalu suami istri nikah, janji bukan? Janji. Itu jadi panjang kalau diurai. Janji. Iya, bahkan akad nikah disebut perjanjian yang berat. Kenapa? Karena itu dikasih amanah. Istri adalah amanah. Kelima, fiha matastahil anfus wa talazzul a'yun. Fiha di dalam surga ada apa? Tuma. Ma ini apa? Boleh sebutin apa aja. Luas sekali. Tapi bahasanya cuma satu, ma.
Iya, Usul. ijaz qasar. Wal fulku tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Fulku kapal berlayar di laut mencari apa saja yang bermanfaat. Tuh, apa yang bermanfaat? Ada. Sebutin kalau sanggup. Mulai dari airnya, mulai dari pantainya, mulai dari Amin. pasirnya, mulai sampai mutiaranya, belum ikannya. Wow, luar biasa. Ijaz, Al-Quran itu ijaz. Fasda bima tu'mar. Ini SK. SK apa? SK Rasul. Bukan SK Rasul. SK Rasul ya ayyuhal mudassir. Ini SK dakwah jahron. Ya. SK Nabi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus ya ayyuhal mudassir SK Rasul untuk menyampaikan. Ya. Qum fa'anzir. Bangun, beri peringatan. Dakwah sirron. Nah, ini SK dakwah jahron. Fasda, lakukan apa yang diperintah. Apaan yang diperintah? Oh, banyak penjelasannya. Apa saja? 8 laha makasabat wa alaiha maktasabat. Pada kata ma. Tuh, qasar. Ijaz maksudnya ijaz qasar. Oke, selesai. Laha makasabat, dia akan memperoleh apa saja yang dia usahakan. Memperoleh pahala. Dan dia akan mendapatkan siksa alaiha. Apa yang dia usahakan. Selesai. Ada tanya sampai sini? No, tanya Pak Ustadz. Boleh. Ini kan bahas ijaz qasar ya Pak. Iya. Nah, dari contoh Bapak kan dikasih tahu ijaznya yang mana. Nah, kalau ayat yang lain atau hadis yang lain yang belum Bapak kasih tahu, bagaimana Pak cara menentukan ijaznya? Cari saya sampai ketemu. Waduh, kelamaan Pak. Pak, kalau Paham seandainya tuh. hadis Itu Pak. jawaban saya, cari saya itu juga ijaz. Iya, tahu. Artinya pelajari rasa lewat belajar. Contoh ada rasa. Rasa bahasa yang mengantara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada ijaz nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka diterjemahkan segala puji. Itu ada segala. Segala banyak apa dikit? Banyak. Tapi katanya itu alhamdulillah, satu kata. Alhamdulillah. Puji. Lihat keindahan Allah. Subhanallah. Lihat kedigdayaan. Subhanallah. Lihat kehebatan. Subhanallah. Lihat keluarbiasaan. Subhanallah. Lihat kedurhakaan juga. Subhanallah. Ada berani-beraninya itu sombong sama Allah. Gitu kurang lebih. Allah dibilang orang Arab lah. Yalah, berani banget. Ada lagi yang terakhir belakangan itu. Allah kamu pada lemah ya. Minta ditolong. Subhanallah. Itu subhanallah. Subhanallah tahu nggak artinya? Maha suci. Maksudnya apa? Tidak. Allah nggak punya sifat-sifat yang tercela, tak pantas padanya. Tuh gitu. Maka ketika sabbihisma rabbikal a'la itu artinya nazih, sucikan Tuhanmu dari sifat-sifat yang tak pantas baginya. Melihat kedurhakaan itu tidak pantas bagi Allah. Subhanallah. Melihat keindahan, Allah itu yang menciptakan keindahan. Subhanallah. Tuh gitu. Iya. Jadi demikian, emang balaghah itu adalah memupuk rasa. Bagaimana bisa terpupuk kalau nggak ada latihan gitu ya, riyadhah. Iya. Jadi kalau hadis atau Al-Quran kalimatnya pendek, belum tentu ijaz dong Pak ya?
Jadi kalau kita harus bikin kaidah kalau begitu, kecuali yang ditanya kasus per kasus. Ada hadis begini, ini ada ijazah apa enggak? Gitu. Pokoknya alhamdulillahirabbil alamin tadi. Alamin itu saja ijazah. Iya. Maksudnya ada alam malakut, alam jan, alam manusia, alam hewan, alam tumbuhan, alam jamadat. Itu baru satu sisi. Sisi lain alam arwah, alam rahim, alam dunia. Itu kan periode yang dilewati oleh setiap kita. Alam kubur atau alam barzakh, alam kebangkitan, mahsyar, hisab. Tuh titik-titik kehidupan yang pasti dilewati. Jadi panjang, ungkapannya sedikit. Iya, kata Rob juga. Iya, pendidik, pemelihara, penjaga, penumbuh. Oke. Nah, ini lanjutan contoh. Wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahlihi. Haqo. Menimpa. Menjadi benar. Rencana buruk tidak akan menimpa kecuali kepada ahlinya. Ahlinya yang bikin. Nih, lagi tidak adil. Pakai rencana apa enggak? Pakai. Nanti akan menimpa dirinya. Enggak meleset. Enggak meleset. Menimpa dirinya pribadi, menimpa kelompoknya secara kolektif. Nanti di akhirat. Atau juga ada yang disegerakan di dunia. Ya dah. Innama baghiyukum ala anfusikum. Baghi apa ya baghi? Kezaliman. Kezaliman. Kedengkian. Baghyan bainahum. Kedengkian kalian itu hanya akan menimpa diri kalian. Enggak salah alamat. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap jiwa terhadap apa yang dia usahakan, dia lakukan, rohina. Apa rohina? Tergadai. Kita ini digadai diri kita. Oleh siapa? Oleh apa yang kita miliki. Udah kebayang ini? Bapak Ibu pulang dari LBIQ. Terus sampai di stasiun karet nunggu kereta. Baru ingat HP ketinggalan di kelas. Pertanyaan, balik apa enggak? Ya, kalau masih perlu balik apa? Itu namanya tergadai. Itu namanya rohina. Coba kalau nggak punya HP, ngapain balik? Bapak, ini lagi toab. Lagi toab. Haji kan sama istri. Toab Ka'bah. Terus istri hilang. Dicari apa enggak? Enggak pulang sama askar. Tanya Pak UU, Pak, kali itu mah. Kata Pak UU, enggak usah dicari. Ntar juga ketemu sendiri. Balik sendiri ntar ke hotel. Itu namanya rohina. Tergadai. Rohan kan enggak ada yang. Kita nggak ada cincin bareng. Enggak mungkin lupa itu. Pasti ditebus. Itu rohina. Maka ketika akekah, itu ada kata rohina. Kullu mauludin apa itu? Kullu mauludin marhunun bi aqiqatihi.
tergadai dengan akikahnya. Wah, dalam banget. Belum diakikahin. Itu masih belum ditebus sama kita oleh Allah. Oleh kita kepada Allah, masih di tangan Allah. Ibarat kita gak ada mobil, gak ada cincin, belum diambil gitu kurang lebih. Oke. Likulli naba mustaqor. Ini kullu nafsin za'iqatul maut. Itu singkat. Setiap yang bernapas, setiap yang berjiwa. Ya udah, gampangnya setiap yang hidup merasakan mati. Pohon pisang mati karena dia hidup. Ada pohon. Iya. Semut. Baru secara khusus ayat ini konteksnya manusia. Karena Al-Quran ditujukan buat manusia. Jangan pada sombong. Jangan pada congkak. Jangan pada dengki. Kamu mati nanti. Mati bukan selesai urusan. Nanti dibangkitkan. Bangkitkan bukan selesai urusan. Nanti ada balasan. Baik, buruk. Itu kurang lebih. Panjang kan, lebar. Apa pentingnya Allah pakai nyampein 10 nafsin za'iqatul maut? Karena itu ada yang banyak yang lalai. Nanti ada kebangkitan. Kullun ya'malu ala syakilati. Katakan ya Muhammad, semuanya itu bekerja sesuai dengan profesinya. Dalam dunia politik luar biasa kalah mulu. Pemilu aja kalah. Bukan kalah, dikalahkan. Duitnya habis banyak. Oke. Terus kita juga harus berjuang, jangan nggak sesuai dengan profesi kita. Profesinya guru, berjuanglah dengan profesinya. Profesinya bertani, berjuang dengan bertani. Itu namanya kullun ya'malu ala syakilatihi. Bahkan ada ayat lain i'malu ala makanatikum inni amil. Bekerja kalian sesuai dengan profesi kalian. Kami juga bekerja. Dalam konteks membangun umat, Anda ahlinya politik, lewat politik. Ahlinya dagang, lewat dagang. Ahlinya dakwah, lewat dakwah. Ahlinya mengajar, lewat mengajar. Ahlinya rumah tangga, lewat rumah tangga. Itu kurang. Allah a'lam bishawab. Nah, baru nih masuk ijaz hazf. Tadi ijaz qasar. Ijaz qasar. Ya, ijaz hazf adalah menghimpun banyak makna karena ada yang dibuang. Ada kalanya yang dibuang itu kata, jumlah, ada juga beberapa jumlah. Udah jadi pendek, ya. Jadi pendek. Ijaz hazf ada 3. Ini kesimpulan dari definisi. Buang kalimat, buang jumlah, buang banyak jumlah. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Datang Tuhanmu. Masa Tuhan datang? Tuhan kan tak berfisik. Tuh, gelincir, tercederai akidah kita. Kalau dimaknai apa adanya, tanpa balaghah. Oleh karena itu, para mufassir ahli balaghah. Maka yang dimaksud ja'a rabbuka, ja'a amru rabbika. Datang urusan, datang perintah. Wal malaku soffan soffa. Malaikat sudah berbaris rapi. Ini terkait hari kiamat. Semua yang disebut malaikat. Tetapi manusia juga di padang mahsyar, ya, kumpulin semuanya. Terus datang perintah Allah, bukan Allah yang datang. Nomor 2, akal itu satu kata. Satu kata yang dibuang. Jadi kalau dimunculkan di sini, ini sebentar saya. Sorry. Nah, ja'a di sini ada amru.
Amru. Tuh. Itu yang dibuang. Nomor 2, akaltul mauza wal qahwah. Saya makan pisang. Wah, di sini ada yang dibuang. Masa kopi dimakan? Makan, minum. Syarib tuh. Biji kopi kali ya maksudnya. Kalau biji kopi bun. Bahasa Arab. Gitu. Tuh di sini. Tuh kalau dimunculkan. Syarib itu bukan kata tapi jumlah. Fi'il fa'il. Ya. Akaltul mauza wa syaribtul qahwah. Nah, kaidah-kaidah serta contoh kayak begini nanti bisa kita jadikan ukuran ketika melihat ada orang ngomong. Oh, banyak yang dibuang. Demikian juga dalam Al-Quran. Itulah kerjaan mufasir untuk membantu agar kita sebagai pelajar, pembaca bisa paham. Ya. Kalla saya'lamun. Saya'lamun tuh ada kata yang dibuang. Ya'lamu mengetahui. Dia muta'addi. Harus ada maf'ulnya. Maf'ulnya nggak disebut. Tidak disebut. Tuh namanya ijaz. Ijaz hazf. Oke. Ini yang buang banyak jumlah. Fasaqalahuma. Nabi Musa memberi minum buat putri Nabi Syuaib. Lahuma. Yang diberi minum si putrinya apa si kambingnya? Ayo. Kambing. Nah, itu di sini nggak disebut. Ya dah? Ijaz jadinya. Dia memberi minum kambing kepunyaan keduanya. Gitu. Ternak. Kalau mau ditulis di sini Al-An'am. Tuh gampang. Coba memang begitu faktanya. Yang diberi minum bukan si putrinya, kambing. Tsumma tawalla. Di sini juga ada yang terbuang. Wah. Setelah selesai memberi minum, di sini. Tuh. Minum. Ba dasaki. Tuh, setelah selesai memberi minum, buang. Summa tawalla. Kemudian dia berpaling ke pohon, berteduh. Faqala. Lalu Nabi Musa berkata. Berkatanya di dalam hati loh. Tuhan mau mendengar, direkam, disampaikan ke kita. Enak sekali punya Tuhan. Diberitahu. Apa kata dia? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Tuhan, aku terhadap apa yang pernah kau berikan kepadaku berupa kebaikan, fakir, butuh sekali. Apa maksudnya? Nabi Musa diputuskan mau dibunuh. Rapat istana Firaun. Coba. Sekarang nih zaman Firaun bukan. Salah seorang penguasa, pengawal istana Firaun, ada yang udah beriman. Keputusan itu kan kepres itu. Ya. Kasih Musa, kamu mau dibunuh. Kabur aja. Kabur dia. Nggak bawa apa-apa. Jalan terus sampai ke kota Madian. Kotanya Syuaib. Nabi Syuaib. Nggak minum, nggak makan, nggak bawa apa-apa. Apalagi tengah jalan berantem. Ya, orang Kipti dihajar mati karena ngebelain bangsanya Yahudi. Sampai di Madian, semua orang lagi minumin ternak. Ada perempuan 2, dia bantuin. Minum, pulang terus ternyata anaknya Nabi Syuaib. Dia berteduh di bawah pohon, habis ngasih minum, baru merasakan haus, lapar. Pikiran teringat, enak ya waktu di istana kemarin.
Mau minum apa saja, makan apa saja ada. Itu yang menjadi keluhan batinnya. Direkam oleh Allah, diceritakan kepada kita. Apa itu rekamannya? Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir, butuh sekali. Oke, udah sampai situ ceritanya. Terus habis diberi minum, itu kedua putri Nabi Syuaib pulang. Di sini nggak diceritain. Habis pulang ketemu bapaknya, dia cerita. Begini begitu. Terus bapaknya berkata kepadanya, suruh ke sini itu orang. Datang. Baru datangnya saja yang diceritain nama Al-Quran. Faja'athu ihdahuma. Salah satu di antara keduanya datang kepada Musa. Tamshi alastihya. Malu-malu. Terus dia berkata, Inna abi. Ini berkatanya ada apa enggak di sini? Qalat berkata, Inna abi yad'u. Ayahku memanggilmu. Lihat ziyaka untuk memberi balasan kepada engkau ajra masaka italana sebagai upah karena engkau memberi minum lana kepada kami. Kan yang diberi minum binatang. Falamma ja'ahu, ketika Nabi Musa datang kepada ayahnya yaitu Nabi Syuaib, wa qassa alaihi, dia ceritakan ceritanya ya, dari istana Firaun. Qala Syuaib berkata, la takhaf. Jangan takut. Najauta. Tuh, jangan takut dari apa? Di sini juga banyak dibuang. Dari semua yang ditakuti. Karena dia lari dan mau dibunuh. Najauta minal qaumidh dhalimin. Engkau selamat dari orang-orang zalim itu. Iya, udah dulu selesai. Udah cukup padat. Mau tanya boleh. Udah tercover ya, ijaz, itnab, bersama. Silakan Pak Jamal yang mau menjawab. Saya jawabnya ringkas-ringkas saja, Ustaz. Ijaz. Iya. Baik Bapak dan Ibu, jemaah kajian balago yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga sudah menunjukkan pukul 9.34 dan nampaknya ada yang bertanya atau tidak nih? Tidak ada. Baik, sudah tercover semua, Ustaz. Tapi nanti kita lanjutkan itu ya, banyak slide yang belum. Ya, itu. Iya, insya Allah. Sebelum kita akhiri kajian ini dapat kita simpulkan bahwa kajian kita pada pagi hari ini adalah ijaz. Apa itu ijaz? Ijaz itu adalah menghimpun banyak makna dengan lafal sedikit namun jelas maknanya, dalam kurung ringkas seperti itu. Kemudian ijaz ada dua macam. Yang pertama ijaz qasar, yang kedua ijaz hadzaf. Adapun ijaz hadzaf terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kalimah, yang kedua ijaz hadzaf jumlah, dan yang terakhir ijaz hadzaf jumal. Baik, itulah kajian kita pada pagi hari ini dan bisa dilihat di halaman 209 sampai 210. Mari kita akhiri kajian ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama.